نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Dan ketika para malaikat itu berkata, "Ya Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan berita gembira untukmu dengan kalimat dari sisinya, ismuhul Masih Isa, yang namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah." Wajih, ini orang yang terpandang, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, yang mengajak bicara manusia dalam keadaan masih di pangkuan. Wa kahla, dan juga ketika sudah berumur. Wa minas salihin, dan termasuk dari kalangan orang-orang saleh. Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikatnya kepada Maryam bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak. Kalimat seorang anak dari kalimat yubashshiruka. Kalimat yubashshiruka, walaupun maknanya memberitakan kabar gembira, sudah maklum kalau kalimat basyaraka atau yubashshiruk maknanya dengan adanya seorang anak. Adapun kalimat bikalimatin minhu ismuhu atau bikalimatin adalah yakni seorang anak yang diciptakan dengan kalimat. Ini kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Ismuhul Masih Isa, yang diberi nama dengan Al-Masih Isa,
Al-Masih julukannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Pernah ada pertanyaan tentang Al-Masih. Mengapa Isa dijuluki Al-Masih dan orang yang terjelek, makhluk yang terjelek yang bernama Dajjal juga disebut Al-Masih? Al-Masih Isa wal Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya dijuluki Al-Masih. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan ana Al-Masih. Aku juga Al-Masih. Al-Mahi. Aku Ahmad, aku Muhammad, aku Al-Mahi, aku Al-Masih ila akhir. Karena makna Al-Masih dari kata masaha, menghapus keadaan dengan keadaan lain. Hanya saja Nabiullah Isa dan juga para anbiya kadang dijuluki Al-Masih karena menghapuskan keadaan yang sebelumnya yang jelek dengan keadaan yang lebih baik. Menghapuskan kesyirikan dengan tauhid. Menghapuskan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan dengan ajaran yang lurus. Yani masaha syai' bi syai'. Menghapus sesuatu dengan sesuatu. Adapun Dajjal dijuluki Al-Masih karena sebaliknya. Menghapus keimanan dengan kekufuran. Menghapus kebaikan-kebaikan dengan kejahatan-kejahatan. Menghapus segala perkara yang baik yang diajarkan dalam Islam, berupaya untuk dihapus oleh Dajjal dengan kekafiran, dengan kesyirikan, menghapus tauhid dengan kesyirikan, sehingga juga dijuluki Al-Masih. Sehingga bukan julukannya sama berarti sama, tidak. Walaupun sama-sama Al-Masih, tetapi yang ini yamsah asyarr bil khair, Nabi Isa alaihi salam. Adapun Dajjal dijuluki Al-Masih, yamsahul khair bisyarr. Yamsahul khair bisyarr. Ala kulli hal, disebutkan Al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk keistimewaan Isa alaihi salam, yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, mengajak bicara manusia dengan kebaikan tentunya, dengan dakwah sejak masih di pangkuan. Sejak masih di pangkuan, masih bayi. Ketika Maryam asyarat ilaih, mengisyaratkan kepada bayi yang masih merah ini, mereka berkata, ya Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kaifa nukallimu, bagaimana kami mengajak bicara bayi yang masih dalam pangkuan? Ternyata berkata bayi tersebut, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Dikatakan oleh anak tersebut, aku hamba Allah, aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan dijadikan mubarakan dimanapun aku berada, ketika aku hidup dan ketika aku mati. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa berdakwah, menyampaikan risalah sejak masih di pangkuan ibunya. Ini keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Wa kahla, demikian pula ketika dalam keadaan kahla, sudah berumur. Qalat, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun. Wahai Rabbku, bagaimana aku akan mendapatkan seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah kata Allah. Allah menciptakan sekehendaknya. Tidak harus ada bapaknya. Bahkan tidak harus ada ibunya. Bahkan tidak perlu harus ada kedua-duanya atau salah satunya. Allah bisa menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam alaihissalam. Allah bisa menciptakan dari seorang bapak tanpa ibu, yaitu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan Allah bisa menciptakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa bapak. Dan Allah maha bisa untuk menciptakan manusia
dengan adanya ibu dan bapak. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan sekehendaknya. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin memutuskan satu keputusan, Allah hanya berkata, jadilah. Atau Allah hanya berkata, kun, yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Ini barakallahu fikum masih keutamaan Nabi Isa alaihi salam, yaitu mengajarkan kitab wal hikmah, mengajarkan Taurat wal Injil, menyatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kata Nabi Isa, aku membenarkan apa yang sudah ada di depanku dari Taurat. Berarti beliau mengajarkan apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kemudian mengajarkan apa yang baru turun kepadanya, yaitu Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Ini keutamaan berikutnya. Dan rasulan, diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Apa bedanya Nabi dengan rasul? Rasul membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi hanya mengajarkan syariat yang sudah turun sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya dan rasul-rasul sebelumnya. Maka dikatakan rasulan ila Bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayah. Aku sudah datang kepada kalian dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Apa tanda-tandanya? Mu'jizat-mu'jizatnya. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tini fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biidnillah. Aku membuat burung dari tanah, atau membuat dari tanah seperti seekor burung. Kahayati tayr, seperti seekor burung. Belum jadi burung, masih seperti kahayati tayr, seperti bentuk burung. Fa'anfukhu fihi, kemudian aku tiupkan kepadanya, fayakunu tayran, kemudian dia menjadi benar-benar burung. Biidnillah, dengan izin Allah. Selalu diiringi dengan kalimat dengan izin Allah. Jangan dikira bahwa beliau adalah Tuhan yang bisa menciptakan. Tidak. Tetap yang menciptakan Allah, karena disebutkan biidnillah, dengan takdir dari Allah. Yang kedua, wa ubrihul akmah wal abras. Aku bisa menyembuhkan penyakit lepra, aku bisa menyembuhkan penyakit kusta, aku bisa menyembuhkan penyakit belang. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku bisa menghidupkan yang telah mati. Tentunya dengan izin Allah pula, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku bisa mengkhabarkan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian dan apa yang kalian sembunyikan. Inna fi dzalika la ayah lakum in kuntum mu'minin. Ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kerasulan baginya jika kalian menjadi mukminin. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya, dan aku membenarkan apa yang sudah ada di hadapanku dari nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Minat Taurat, dari kitab Taurat. Wa luhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaikum, dan aku menghalalkan untuk kalian yang tadinya diharamkan atas kalian. Ini dalil bahwa Isa adalah seorang rasul, tidak sekedar nabi tetapi rasulun. Mengapa? Karena beliau berkata, aku halalkan untuk kalian apa yang tadinya diharamkan atas kalian. Berarti merubah
syariat yang sebelumnya. Dan berarti Nabi Isa membawakan syariat baru. Yang tadinya haram jadi halal. Atau mungkin yang tadinya halal jadi haram. Atau mungkin yang tadinya begini dirubah hukumnya. Karena syariat berbeda-beda setiap Rasul. Walikullin ja'alna minhum syari'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariat sendiri-sendiri dan manhajnya sendiri-sendiri. Dan juga dari kalimat ini menunjukkan bahwa beliau membenarkan kitab Taurat yang pernah turun pada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa dengan Nabi Isa sangat jauh jaraknya. Sehingga kalimat ya ukhta Harun di dalam surat Maryam, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma ummuki baghi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun, bapakmu bukan orang jelek, ibumu juga bukan pelacur. Bagaimana mungkin engkau bisa punya anak? Dari mana? Disebutkan dengan panggilan ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, atau saudarinya Harun. Yang sebagian mengira berarti saudara Harun, saudara perempuannya Harun bin Musa, atau saudaranya Musa. Musa memiliki saudara namanya Harun, yang kebetulan sama-sama anaknya Imran juga. Bapaknya namanya Imran, Musa bin Imran, Maryam binti Imran. Adapun Isa ibni Maryam binti Imran juga. Ikhwani fillah, sehingga mengira bahwasanya Musa saudaranya Maryam, sama-sama anaknya Imran. Ternyata beda, dan Harunnya pun bukan Harunnya Musa alaihi salam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bisa jadi saudaranya Maryam memang bernama Harun, karena memang masyarakat Bani Israel terbiasa menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Ada yang namanya Harun, ada yang namanya Musa, ada yang namanya nama-nama nabi terdahulu menjadi nama anak mereka. Sehingga Harun yang saudaranya Maryam bukan Harun yang saudaranya Musa. Baik. Wa bainahuma qurun, kata Ibnu Katsir. Antara keduanya ada sekian generasi. Jauh jaraknya, sekian generasi. Kembali kepada kitab. Kita sedikit baca ucapan As-Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala anna al-malaikata basyarat Maryam alaiha salam bi'a'zami bisyarah. Dikhabarkan dalam ayat-ayat ini bahwa para malaikat memberikan kabar gembira kepada Maryam alaiha salam dengan a'zam bisyarah, dengan sebesar-besar berita gembira, yaitu kalimatullah, yaitu akan datangnya seorang anak yang dijuluki kalimatullah, dan rasulnya yaitu Isa ibni Maryam. Summiya kalimatullahi li'annahu kana bi kalimat minallah, dijuluki kalimatullah karena diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kun. Li'anna halatuhu kharijatan 'anil asbab, karena keadaannya luar biasa, keluar dari kebiasaan. Tidak memakai sebab-sebab sebagaimana lahirnya seorang anak dari seorang ibu karena pernikahan, karena terjadinya hubungan antara suami istri dan kemudian hamilah dia ila akhirih. Maka Isa tidak memakai proses tersebut. Wa ja'alahu Allahu min ayatihi, Allah jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Wa ajaibi makhluqatih, sebagai keajaiban makhluk-makhluknya. Fa'arsalallahu Jibril alaihi salam ila Maryam. Jibril diutus kepada Maryam. Fanafakha fi jaybi dir'iha fawalajat fiha tilkan nafkhah. Jibril meniupkan dari samping dada Maryam, maka masuklah tiupannya yang suci. Min dalikal malak, dari malaikat yang suci pula. Fa ansha'allahu minha tilkar ruh,
maka dengan tiupan ruh tadi yang ditiupkan oleh Jibril dari sisi atau dari samping dada Maryam, masuklah ruh yang ditiupkan. Dan itu bukan pernikahan. Saya ulangi, itu bukan nikah, bukan kawin. Kemudian dikatakan Jibril sebagai suaminya, tidak. Tidak sama sekali. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Ruh dari ciptaan-ciptaan Allah. Yang kata para ulama, ruh-ruh yang pernah Allah persaksikan dari punggung Adam. Ashhadahum ala anfusihim. Allah persaksikan semua calon manusia. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab, bala, syahidna. Tentu, kami menyaksikan. Maka salah satu ruh yang sudah menyaksikan, bala, syahidna, bahwa engkau Rabb kami, salah satunya ditiupkan ke dalam perut Maryam tanpa ada proses pernikahan, tanpa ada proses kawin, tanpa ada proses apapun yang sejenis itu. Maka di perut Maryam terjadilah proses, yaitu terbentuknya janin dengan ruh yang ditiupkan oleh Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakana ruhaniyan, nasya'a min madat ruhaniyah. Maka itu adalah ruh sebagaimana ruh-ruh yang lainnya. Ketika suami istri menikah, kemudian istri hamil, kemudian terjadi proses pembentukan, kalau tidak ditiupkan ruh, tidak akan lahir seorang anak. Akan dikatakan keguguran, akan dikatakan keluron, akan dikatakan tidak berkembang janinnya oleh dokter, akan dikatakan oh ini adalah hamil anggur dan seabrek istilah lainnya. Pada hakikatnya tidak ditiupkan ruh, tidak akan jadi. Sebaliknya, tanpa ada proses-proses tadi, kalau Allah tiupkan ruh, jadi. Berarti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa-rupa kalian di perut-perut ibu kalian. Allah yang membentuknya dan Allah yang meniupkan rohnya. Dan rohnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fakana ruhaniyan, nasya min madat ruhaniyah, falihada samma ruhullah. Oleh karena itu Isa juga dijuluki ruhullah. Dijuluki pula dengan kalimatullah. Mana kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat kun. Maka terjadilah Isa. Dijuluki ruhullah karena diciptakan dengan ruh dari Allah yang ditiupkan kepada perut Maryam. Maka terbentuklah Isa di dalam perut Maryam. Hanya itu. Bukan maknanya ruhullah itu memiliki ruh Allah. Bukan maknanya memiliki ruh dari sifat Allah, dari zat Allah. Allah memiliki jiwa dan ruhnya dimasukkan ke dalam atau sebagiannya dimasukkan pada Isa, sehingga Isa adalah makhluk yang memiliki sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan bersama-sama, lahutiyah dengan nasutiyah. Ini akidahnya Nasrani, akidahnya kaum kufar. Ikhwani fillah azakumullah. Tidak, bukan demikian. Ruhullah maknanya ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap makhluk. Tetap makhluk. Dan jawabannya ada dalam Quran. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Dari mana rohnya? Dari ciptaan Allah. Allah bisa menciptakan Hawa dari rusuk Adam. Dari mana rohnya?
Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan Isa di perut Maryam. Dari mana rohnya? Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya makhluk. Nabi Isa alaihi salam, silakan kalian tanya pada nenek moyang kalian dari pendeta-pendeta kalian bahwa Nabi Isa pernah berbicara, pernah berkata ketika lahirnya masih dalam keadaan bayi, ini Abdullah, aku hamba Allah, bukan Tuhan. Ini Abdullah, aku hamba Allah. Artinya budak ciptaan Allah dimiliki oleh Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan yang memiliki sifat ketuhanan. Qala, disebutkan wajihan fid dunya, ailahul wajahah al-azimah, yakni terkemuka, memiliki kedudukan di dunia. Ja'alahu Allahu ahad ulil azm, karena Allah jadikan salah satu dari ulul azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah jadikan mursalin, salah satu dari rasul-rasul yang memiliki syariat. Karena sekian banyak nabi-nabi dari Bani Israel, hanya nabi bukan rasul. Syariatnya hanya ngikut syariat yang sudah ada dari Nabi Musa. Sebagaimana Harun mengikuti syariatnya Nabi Musa. Tetapi Isa benar-benar membawa syariat yang baru. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat wa uhil, dan aku menghalalkan untuk kalian apa yang tadinya diharamkan. Berarti merubah syariat. Bahkan syariatnya syariat yang sangat besar. Kenapa syariat sangat besar? Yang sangat besar dan sangat terpelihara terus sekian lama. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW masih terpelihara sekian syariatnya. Dan banyak syariat-syariatnya yang kemudian dilanjutkan di zaman Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir pagi dan sore, berhijab pada wanitanya. Hanya saja mereka melupakan syariat mereka sendiri. Mereka berhijab. Silahkan lihat mereka-mereka yang ortodoks masih memakai hijabnya dengan rapat, tidak terlihat kecuali wajahnya. Dan mereka mengharamkan musik yang dulu. Dan mereka dalam keadaan mengharamkan ikhtilat, bercampurnya laki perempuan. Mereka para wanitanya seperti Maryam, menyembunyikan dirinya di rumah-rumahnya, di kamar-kamarnya dengan ibadah. Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi itu semua hilang, rusak, karena agama mereka sekarang bukan agamanya Isa ataupun ibunya Maryam alaihi wassalam, tetapi agama mereka agama hawa nafsu. Apa yang mereka inginkan mereka putuskan. Nasallahu alaihi wasallam taala al hidayah warahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.